Oke, kita buka pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, saya ini bermudah pelajaran dalam memahami materi ini. Berdoa bersama dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Amin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan belum? Udah makan? Udah, Bu. Masih semangat ya? Pelajaran terakhir masih semangat kan? Ya, boleh. Udah ngantuk apa masih semangat? Masih semangat. Ya. Oke, Ibu mau absen dulu ya, sekalian kenalan. Iya, jadi perkenalkan, nama Ibu itu Ibu Sofa Rizky. Kalian bisa panggil Ibu sebagai Ibu Sofa. Ibu di sini mengajar sebagai guru IPS, khususnya kelas 7 dan kelas 9. Jadi untuk hari ini sampai seterusnya nanti ujian kenaikan kelas, kalian diajar Ibu. Nah, untuk kelas 8-nya diajar sama Pak Jun atau enggak Pak Jack. Terus yang kelas 9-nya kita insya Allah bertemu lagi nanti. Sampai sini perkenalan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu mau absen satu-satu ya. Yang pertama itu Arini. Arini hadir. Halo? Arini udah hadir? Sepertinya belum. Bunga. Hadir, Bu. Dava. Dava hadir? Dava belum. Davana. Ada, Bu. Udah. Edlina Kirana. Hadir, Bu. Febri Zahra. Hadir, Bu. Gaisan. Hadir, Bu. Janeta Handoko. Hadir, Bu. Kaisya Karenina. Hadir, Bu. Kenar Ghazali. Hadir, Bu. Kanes Latania. Hadir, Bu. Malik Rizky. Hadir. Mayrelia. Hadir, Bu. Muhammad Azam. Hadir, Bu. Muzammil Omar Fikih. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Oke. Miraden Anissa. Hadir, Bu. Pratama Ali. Hadir, Bu. Kania Zakia Mahira. Hadir, Bu. Oke. Rizky Bintang Irawan. Hadir, Bu. Satria Wiratama. Hadir, Bu. Sayyid Naufal. Hadir, Bu. Kasih. Oke. Ada yang belum disebut absen namanya? Hari ini hadir. Sudah masuk belum? Untuk Dava Al-Akbar udah masuk. Oke. Yang lainnya sepertinya belum masuk. Boleh saya minta nyalakan kameranya sebentar? Saya mau foto sebagai dokumentasi pelajaran.
Malik, Janet, sama Satria, dan Bunga, tolong dinyalakan kameranya. Ibu mau lihat dong muka cantik, muka soleh-solehannya, muka gantengnya. Ya, kita foto dulu ya. Boleh bergaya, boleh bebas. Boleh formal. 1, 2, 3. Lagi, slide 1 udah. Terus 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, kasih. Nah, di sini saya mau menjelaskan beberapa peraturan ya. Di mata pelajaran saya, wajib mencatat yang saya berikan karena biasanya saya mengeluarkan buat soal ujian melalui catatan-catatan yang udah saya buat. Kemudian untuk siswa wajib mengumpulkan tugas. Saya harap tugasnya tepat waktu sesuai dengan deadline. Kalau bisa sebelum deadline lebih bagus dan lebih baik. Nah, untuk apabila ada siswa yang tidak tugas melewati deadline, mohon maaf saya menerapkan sistem poin, yaitu telat 1 hari akan saya kurangi poinnya -1. Jadi misalnya tugasnya deadline-nya tanggal 17, terus kalian mengumpulkan tanggal 18. Meskipun telat 1 hari atau telat 1 jam, tetap saya poin menjadi -1. Seperti itu. Kemudian Zoom-nya harus membuka kamera semuanya. Untuk yang tidak membuka kamera dan tidak menunjukkan wajahnya, misalnya membuka kamera tapi kameranya arahnya ke dinding atau enggak ke langit-langit atap atau enggak mematikan kamera, saya minta maaf, saya tetap harus mentaati peraturan sekolah. Apabila ada yang melanggar, maka akan saya keluarkan Zoom-nya dari ruang kelas saya ya, dan saya anggap alfa. Kemudian saya mau bertanya nih, di sini siapa yang suka membantu orang tua? Ayo, siapa yang suka membantu orang tua, yang rajin membantu orang tua? Ya, kira-kira bentuk bantuan yang kita bisa bantu ke orang tua kita apa ya? Ada yang tahu? Beresin kamar sendiri atau Iya, betul, hebat. Kemudian apa lagi selain itu? cuci piring, Nyapu. Iya, rajin ya Kaisya ya. Lu apa lagi? Nyapu sama ngepel. Bersih-bersih. Terus Bantuin mas. ya membantu ibu memasak, terus membantu mencuci piring. Terus selain itu ada apa lagi ya kira-kira? Siapa yang salah satu di antara kalian yang udah melakukan poin-poin di atas? Ayo, siapa yang sudah melakukan? Edlina. Oke, keren. Edlina, hebat. Dipertahankan ya. Kemudian siapa lagi? Kaneslia. Oke, hebat Kanes. Pertahankan ya, tingkatkan lagi. Nah, nggak cuma tadi membersihkan, terus ada juga membersihkan tempat tidur sendiri setelah bangun tidur. Kemudian menyiapkan baju sekolah sendiri, tidak disiapkan. Lalu berikutnya membereskan makanan di meja setelah makan, langsung dicuci piringnya ya, jadi tidak dibiarkan menumpuk. Nah, kemudian kalau untuk sikap peduli lingkungan, kira-kira apa ya sikap peduli lingkungan yang Buang bisa kita sampah lakukan? secukupnya. Iya, benar banget. Jadi tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jadi buang sampah di tempatnya sesuai dengan kategorinya ya. Sampah, apakah sampah itu sampah organik maupun semua, mulai dari kebiasaan kecil ya. Kemudian menjadi budaya, yaitu menerapkan budaya maaf, tolong, dan terima kasih.
maaf, tolong, dan terima kasih. Oke, Ibu ulangi ya. Jadi saya harap kalian bisa membiasakan 3 hal sepele ini ya. Kata maaf, tolong, dan terima kasih. Kata maaf apabila kita telah membuat kesalahan. Kata tolong ini apabila kita ingin memerintahkan seseorang. Terus yang terima kasih untuk digunakan apabila seseorang telah melakukan sesuatu hal kepada kita. Jadi kita wajib memberikan kata terima kasih. Misalnya kalian melakukan sebuah kesalahan kepada seseorang. Misalnya lupa balikin pulpen setelah kalian pinjam. Maaf ya, aku tadi lupa ngembaliin pulpen, atau enggak, maaf ya, aku tadi udah bikin kesel kamu, kayak gitu. Terus itu contohnya. Terus kata tolong ini sering dianggap sepele. Kelihatannya apa sih, cuma tolong doang. Terus kenapa harus kenapa harus dibudayakan? Ini karena nanti kalau nggak dibiasakan, karena nggak dibiasakan itu akan berakibat fatal. Misalnya gini, orang pasti akan menjudgmental atau nggak mau kan kita dianggap seseorang atau dianggap pribadi yang tidak mempunyai attitude, tidak mempunyai kata sopan santun. Nggak mau kan dianggap seperti itu. Misalnya gini, ada teman kita lagi duduk sebangku sama kita, aku ambilin tipeknya dong, aku pinjem. Terus bedakan lagi sama kalimat tolong dong aku diambilin tipeknya, boleh gak? Terus enakan yang mana kalau didengar? Enakan pakai yang mana? Yang kedua. Iya, nah yang kedua. Jadi tolong biasakan kalau ingin melakukan sebuah perintah menggunakan kata tolong. Kemudian setelah itu kita wajib memberikan atau mengucapkan kata terima kasih kepada orang yang sudah kita mintain tolong. Misalnya gini, makasih ya, atau enggak, makasih banyak ya. Kelihatannya sepele kan, tapi 3 hal ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan memberikan dampak baik untuk kita maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus selanjutnya membudayakan kata 3S. Tadi yang untuk kata maaf, tolong, dan terima kasih udah paham konsepnya? Ya, harapannya kalian bisa menerapkan ini baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terus yang kedua ini membudayakan 3S. Apa sih 3S? Masih ingat ke 3S itu apa? Di SD udah diajarin loh. 3S itu apa? Masih ingat? Sopan. Sapa, sopan. Iya, betul. Sopan, sapa, salam, atau enggak senyum, sapa, salam. Nah, senyum, sapa, salam, gimana bentuknya? Nah, untuk senyum apabila kalian menemui orang yang kalian kenal, saya ulangin ya. Nah, 3S ini, yaitu pertama, S yang satu ini senyum. Ya, senyum manisnya diperlihatkan, giginya bagus, nggak ada yang bercanda. Nah, jadi apabila kalian di luar bertemu dengan orang yang kalian kenal, entah itu teman kalian, atau enggak saudara kalian, atau enggak bapak ibu guru, enggak sengaja ketemu di jalan, kalian wajib memberikan senyum, minimal senyum. Kalau enggak mau sapa, kalau enggak mau salam, jangan tiba-tiba orang itu tahu kalau itu kita, kok itu orang lewat aja ya, nggak senyum kagak, sapa kagak, salam juga kagak. Nih gimana, punya sopan santun nggak sih? Gimana coba rasanya kalau kita digituin? Sakit hati gak rasanya? Sakit hati kan? Iya, makanya jadi dibiasakan mulai dari hal-hal kecil 3S tadi. Terus kemudian yang sapa, salam, senyum, kemudian kata maaf, tolong, dan terima kasih. Terus ada juga kalau misalnya ketemu teman kalian di jalan atau di kantin lagi sekolah gitu, hai gitu. Terus kalau misalkan orang yang kita sapa nggak memberikan respon, misalkan kita udah say hello gitu,
halo teman kayak gitu, terus halo misalkan uh, halo Kesya kayak gitu. Misalkan nggak ada respon nih dari lawan teman kita, entah dia nggak senyum balik atau nggak ngangguk atau nggak bilang say hello balik, ya nggak apa-apa, kita nggak usah marah, kita nggak usah bersikap nggak usah bersikap intoleran balik. Yang penting niat baik kita udah tersampaikan, udah tersalurkan. Jadi maupun itu orang memberikan respon positif atau respon negatif, ya itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Jadi yang penting ya kita berbuat baik, tetap berbuat baik, nggak usah menilai diri kita sendiri. Jadi biarin aja yang menilai diri kita Allah dan diri kita sendiri. Saya rasa udah dari motivasi siang hari ini. Untuk berikutnya kita mulai masuk ke materi ya. Dari yang tadi ada yang ingin ditanyakan nggak? Ke 6 sikap tadi, kata maaf, tolong, terima kasih, sama kata 3S. Paham ya, saya harapnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya ulangin ya. Tadi wifi-nya agak bermasalah. Maaf ya. Untuk nanti kalau ada yang mau izin ke toilet, bisa izin ke toilet. Bu, saya mau izin ke toilet ya, Bu. Tapi tidak perlu meninggalkan Zoom ya. Cukup dimatikan kameranya. Nanti kalau udah selesai, baru dinyalakan kembali kameranya. Oke, disiapkan buku catatannya dan buku paketnya. Udah muncul PPT-nya belum? Ya, Bu. Oke. Bisa tolong untuk dibuka buku paketnya di halaman 3 bab pertama. Iya, halaman 3. Buku paketnya udah diambil belum? Udah. Oke. Iya, kita jadi akan belajar tentang iya, nah, Bu, kenapa? kalau Iya, pakai buku elektronik gimana, boleh nggak? Kan dikasih buku digital kelas 7, boleh pakai buku digitalnya nggak? boleh. Kalau nggak ada yang buku paket cetak hard copy-nya, boleh pakai yang soft copy-nya yang udah saya kirimkan kemarin. Ya, jangan mempersulit diri ya. Selama masih bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Oke, semangat. Oke. Kita pada bab pertama hari ini kita akan belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Dengan submateri, pengertian ruang, dan interaksi antar ruang. Coba sebelum masuk ke materi, saya mau tanya, apa sih yang ada di benak pikiran kalian kalau kalian dengar kata istilah ruang? Apa ya ruang itu ya? Ada yang Buat tempat. bisa bantu ya? Iya, Davana. Oke, 1 poin untuk Davana. Iya, ruang itu merupakan sebuah tempat. Terus apa lagi ya? Ruang itu apa sih ruang? Ruang itu alat pembayaran ya? Itu uang deh. Ruang itu apa ya kira-kira ruang? Kalau Tempat kalian permukaan bumi. tempat? Permukaan bumi. Iya. Kanes. Tempat permukaan bumi. Oh, sama mungkin ruang itu adalah tempat kita tinggal, dan itu ada ruang itu ada kaitannya dengan waktu, Bu. Iya. Bentar, anotek.
Papan tulisan mana? Ya, jadi ruang itu apa tadi? Tempat permukaan bumi ya. Terus apa lagi? Tadi sebelumnya tempat untuk melakukan aktivitas. Untuk melakukan aktivitas baik individu atau kelompok. Terus apa lagi pengertian ruang kalau ada di benak kalian? Ruang itu apa sih ruang? Tempat berlangsungnya sebuah Sejarah, Bu. interaksi. Apa? Ibu. Iya, Kalau Nak. sejarah ada kaitannya dengan ruang nggak, Bu? Sejarah ada ruang masa lalu bersama dengan dia gitu. Enggak bercanda. Ya, ruang ada kaitannya juga dengan masa lalu. Ada juga kaitannya dengan masa lalu. Biarlah masa Kalau lalu. masa depan, Bu. Masa depan. Kalau ada kaitan dengan masa depan nggak, Bu? Waalaikumsalam. Ya, masa depan itu kalau masa depan bisa juga tempat terjadinya masa depan, aktivitas masa depan atau aktivitas masa yang akan datang. Masa yang akan datang dengan catatan sudah direncanakan. Misalnya ruang tempat untuk rapat seperti itu, example ya. Nggak bisa. Misalnya ruang untuk rapat atau lomba ya nggak sengaja kepencet. Ya udah, kita terusan ya. Ruang untuk rapat maupun lomba. Jadi seperti itu. Kalau tempat terjadinya waktu atau kejadian atau peristiwa gimana? Iya, juga bisa. Kan kita di sebuah ruang. Terjadinya di sebuah ruang. Tempat terjadinya ruang tempat terjadinya ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Seperti itu. Ya. Jadi ini kurang lebih konsep tentang ruang ya. Kemudian ini saya hapus ya catatannya, tapi udah saya record. Oke. Terlanjut ke materinya. Nah, lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi konsep ruang udah paham nih ya, udah ada benak pikiran ruang itu apa, gunanya untuk apa, seperti itu. Kayak kita misalnya kita lagi melakukan aktivitas pembelajaran, ruangnya di mana? Karena kita sikonnya lagi tidak memungkinkan untuk offline, kita menggunakan ruang maya yang disebut sebagai Zoom, Google Meet, Google Classroom, grup WhatsApp. Nah, itu dinamakan ruang maya. Kalau offline-nya ya ruang kelas, kamar, ruang tamu, tempat untuk belajar, seperti itu. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah
menjelaskan pengertian konsep ruang. Kita tadi udah ada sedikit konsep gambaran tentang ruang, kemudian menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Interaksi, maksudnya interaksi ini terjadinya sebuah aktivitas ya, baik itu aktivitas perdagangan maupun aktivitas jual beli atau aktivitas distribusi ekspor impor, itu juga bisa terjadi. Kemudian menyebutkan contoh interaksi keuangan antar wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keuangan yang terjadi di wilayahnya. Yang terakhir, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Oke, next. Nah, sini pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang adalah ruang itu merupakan tempat di permukaan bumi. Iya, benar, tadi ada yang nyebutin ruang merupakan tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ada yang digunakan secara keseluruhan, ada yang digunakan separohnya aja, hanya sebagian. Contohnya kalau keseluruhan, misalnya tempat tinggal seperti rumah, itu kan juga ruang kan. Kemudian ada kantor, ada tempat bekerja, itu digunakan secara keseluruhan. Nah, kalau sebagian, contohnya apa, Bu? Misalnya ada sebuah ladang pertanian, itu hanya digunakan sebagian, yaitu sebagai profesi seseorang. Terus interaksi antar ruang. Pengertian dari interaksi antar ruang ini dapat berupa pergerakan orang maupun barang informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi interaksi antar ruang ini merupakan sebuah aktivitas pergerakan ya, baik itu barang ataupun informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Misalnya seperti di gambar ini, pergerakan orang, yaitu interaksi antar ruangnya adalah melakukan jual beli perdagangan, misalnya jual beli baju, jual beli makanan, jual beli sayuran, seperti itu. Sampai sini paham tentang ruang dan interaksi antar ruang? Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, dalam mendukung proses interaksi antar ruang, ada beberapa kondisi saling bergantung, yaitu kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keuangan. Ada beberapa situasi kondisi. Yang pertama ini saling melengkapi atau complementarity atau regional complementarity. Merupakan suatu kondisi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A ini kita anggap sebagai daerah pegunungan atau daerah gunung, di mana dominan rata-ratanya bekerja sebagai petani. Nah, selanjutnya untuk wilayah B ini merupakan penghasil ikan, di mana wilayah B itu merupakan wilayah penghasil ikan apa biasanya? Wilayah apa ya kira-kira ya? Apa danau, apa sungai kira-kira? Kalau misalkan Pantai. Iya, benar. Jadi wilayah penghasil ikan merupakan mayoritasnya adalah pesisir pantai atau pantai. Tadi yang jawab siapa? Davana lagi. Davana. Oke, mantap. Nah, misalnya contohnya wilayah A ini sebagai penghasil sayur, wilayah B ini daerah pesisir pantai, di mana dominan rata-ratanya penghasil ikan. Jika salah satu dari kedua wilayah memiliki kelebihan atau keunggulan, maka wilayah ini melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Contohnya gini, saling melengkapi. Konsepnya ada di halaman di buku paket halaman 6 yang bagian atas sendiri. Misalnya nih, wilayah A ini kan
wilayah daerah pegunungan memiliki keunggulan sayuran. Mereka memiliki banyak, pokoknya sayurannya melimpah karena didukung oleh tanah yang subur, terus kondisi alam yang memungkinkan untuk melakukan bercocok tanam. Nah, ini merupakan faktor pendukung dari si wilayah pegunungan itu, maka mereka bisa melakukan cocok tanam, yaitu menghasilkan sayur-sayuran. Namun kelemahannya wilayah ini nggak memiliki struktur air yang baik seperti di wilayah B. Wilayah ini bisa menghasilkan ikan juga, tapi ikannya hanya ikan yang bisa dibudidayakan sendiri, misalnya kayak ikan air tawar, seperti itu, kayak ikan lele, ikan bandeng, pokoknya yang ternak-ternakan lele gitu deh. Nah, terus wilayah B ini wilayah di mana dominannya adalah wilayah pesisir pantai, terus mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, maka dia bisa menghasilkan surplus itu menghasilkan kelebihan ya, menghasilkan ikan, tapi dia tidak bisa menghasilkan sebuah sayuran, maksudnya nggak bisa bercocok tanam sayuran. Kenapa nggak bisa bercocok tanam, Bu? Bukannya bisa, ya kan di pantai juga ada tanaman. Iya, memang ada tanaman, tapi nggak semua tanaman bisa ditanam di daerah bertanah pantai. Karena pantai ini tanahnya kurang subur, karena kurang subur memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Jadi nggak bisa melakukan cocok tanam. Kemudian lanjut. Untuk yang saling melengkapi, sudah paham konsepnya? Ada yang masih bingung atau belum paham? Bingung ya? Jadi kondisi ini di saling melengkapi ini, mereka saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Jadi saling melakukan kerjasama seperti itu. Intinya seperti itu. Halo? Paham ya? Terus yang lanjut, yang kedua ada kesempatan antara. Kesempatan antara ini atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Ada di halaman 6 yang nomor 2. Nah, intervening ini atau kesempatan ini contohnya misalnya tadi wilayah A ini wilayah pegunungan. Biasanya karena udah sering berlangganan dengan wilayah B, wilayah pesisir pantai. Wilayah pesisir pantai ini kan yang jual beli ikan kan banyak ya. Ada di tempat pelelangan ikan, ada di pasar ikan, seperti itu. Nah, anggaplah si wilayah B ini tempat pelelangan ikan langsung. Jadi para nelayan-nelayan ini setelah ikannya ditangkap, mereka langsung menyerahkan ke TPI. TPI ini merupakan tempat pelelangan ikan, singkatan dari tempat pelelangan ikan ini. Si nelayan-nelayan yang udah menangkap ikan tadi menyerahkan ke TPI ke wilayah B ini. Kemudian karena si wilayah A ini pengen beli ikan, tapi jarak menuju ke pesisir pantai ke TPI-nya ini sangat jauh, sehingga membutuhkan ongkos transportasi lebih besar daripada harga ikannya tadi itu. Maka ada alternatif lain, si wilayah C. Wilayah C ini dia merupakan pedagang ikan yang kecil, alias reseller si ikan-ikannya itu, kayak reseller frozen food kan. Ada kan ya reseller frozen food gitu kan. Nah, kemudian si wilayah ini dengan mempertimbangkan, dengan memikirkan, kayaknya kalau mau ke TPI, ke wilayah B nggak mungkin nih. Cuma beli ikan sedikit, nggak seberapa, tapi ongkosnya mahal. Apa aku beli di wilayah C aja ya, di pedagang ikan, kayak gitu. Terus akhirnya, maka si wilayah ini dia lebih memilih ke wilayah C, karena anggapannya wilayah C ini dengan ongkosnya yang lebih murah dan lebih dekat juga dengan rumahnya
si wilayah ini, si pegunungan ini. Maka dampaknya adalah interaksi antara wilayah A ini di daerah pegunungan dengan wilayah B di daerah tempat penangkapan ikan melemah atau kita sebut sebagai miskomunikasi atau lost contact. Udah nggak usah beli lagi di situ deh. Mahal, udah mana mahal, terus ongkosnya mahal juga. Yang ada pedagang wilayah A bukannya dapat keuntungan malah dapat rugi. Jadi perlu mempertimbangkan faktor baik itu harga maupun ongkos. Sebagai contoh lain ada gak yang bisa nyontohin contoh lain dari kesempatan antara intervening opportunity? Ada yang bisa kasih contoh lain? Ini biasanya sering kita lakukan pada aktivitas kita sehari-hari. Contoh dari kesempatan antara. Di sini ada gak dari teman-teman 7C yang pernah melakukan aktivitas pembelian jual beli barang melalui online shop? Ada yang pernah melakukan gak jual beli barang? Pananya ngeliatin ibu. Iya, liatin mama belanja di itu ya, di online shop ya, di Shopee kalau enggak di Lazada. Atau Bu, palingan beli alat-alat buat sekolah di online shop, Bu. Iya, benar. Jadi selain dari situasi kondisi karena lagi pandemi nggak memungkinkan kita untuk ke pasar karena kita menghindari kerumunan ya, kita menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, yaitu salah satunya ada online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Zalora, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kok Ibu apal ya? Ibu sering belanja ya di Shopee. Aduh, ketahuan deh suka belanja. Nah, terus kita ini memanfaatkan situasi kondisi ya, memanfaatkan sikon karena lagi pandemi juga nggak mungkin kita mau kumpul-kumpul kerumunan karena untuk membeli sesuatu hal. Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu menggunakan aplikasi sosial media belanja online, belanja daring, yaitu dengan memudahkan kita supaya kita selamat, nggak perlu keluar rumah, dan aman. Contohnya seperti itu, misalnya kita juga mikir-mikir, kita kalau mau beli di online shop juga pasti mikir ya, mungkin kalau mau kita ada suatu barang yang diincar, pasti kita masukin ke keranjang dulu kan, nggak mungkin kita langsung beli tiba-tiba gitu. Karena mungkin bisa jadi kemungkinan barang itu mahal atau enggak kita belum memiliki uangnya sehingga kita perlu menabung terlebih dahulu. Ya udah kita masukin aja tuh barangnya, masukin ke keranjang, jebret. Oh jebret, emang ada bunyinya jebret. Terus akhirnya kita masukin deh ke keranjang. Terus tanpa kita sadari, kita nggak sengaja, beberapa hari kemudian barang yang kita pengen itu lagi dipasang sama tokonya di flash sale atau enggak di program mereka namanya big sale ya, atau diskon besar-besaran. Misalnya harganya tadinya 100.000 jadi 50.000. Kalian misalnya mau beli tas sekolah gitu misalnya ya, tas sekolahnya tadi harganya 100.000, diskon 50%, di flash sale jadi 50.000. Kemudian kebetulan kalian juga ada duit nih, baru dapat uang jajan dari mama atau enggak uang jajan yang telah kalian sisihkan sebagian lah, kalian tabung sehingga sudah cukup uangnya untuk membeli. Kemudian kebetulan banget juga kalian punya voucher gratis ongkir. Coba bayangin kalau kalian nggak ada voucher gratis ongkir, gratis ongkos kirim, pasti estimasi biaya antara ongkos kirim dengan tasnya itu nyaris sama atau hanya sepertiga dari harganya. Misalnya ya, tasnya dikirim dari Bandar Lampung, di mana ongkos kirim dari Bandar Lampung Jakarta itu kurang lebih 20.000. Kemudian kan harga tasnya kan 50.000 setelah didiskon kan. Nah, setelah diskon ini dari 50.000 ditambah lagi ongkos kirimnya 20.000. Kalau kalian nggak punya voucher gratis ongkir, maka total estimasinya adalah 70.000 kan.
otomatis uang kalian kurang dong 20.000 kalau misalkan kalian nggak punya voucher gratis ongkir tadi. Nah, kemudian karena kalian nggak punya, kalian mau nggak mau harus nambah lagi 20.000. Mau cari kemana nih 20.000? Nggak ada kan. Terus akhirnya setelah dibicarakan, ternyata mama kalian punya nih voucher. Dek, mama punya nih voucher gratis ongkir kayak gitu. Mau dong, Ma, aku pengen banget beli tas ini buat sekolah misalnya. Oh ya udah nih, Ma, uang tabunganku buat beli tas. Kemudian setelah dapat voucher gratis ongkir dari akun Shopee-nya mama, terus udah deh, kalian bisa beli tas baru itu. Nah, tinggal tunggu deh beberapa hari. Biasanya proses pengirimannya 3 hari ya, kalau belanja di online shop paling lama. Ya, terus udah deh 3 hari kemudian kalian dapat tas kalian dengan potongan gratis ongkir. Kalian cuma bayar 50.000 udah dapat potongan harga, dapat voucher gratis ongkir dari mama. Nah, ini merupakan bentuk dari konsep kesempatan antara atau intervening opportunity. Sampai sini paham? Ya? Ada yang bingung? Oke. Terus selanjutnya kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer ini adalah dalam pengangkutan barang dibutuhkan biaya. Biaya harus lebih rendah tentunya dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Apabila biayanya tinggi daripada harga, maka tidak akan terjadi interaksi. Nah, iya seperti yang udah saya bilang tadi. Kalau kalian belanja dapat voucher gratis ongkir. Nah, ini contoh konsep ketiga, nggak jauh beda sama yang udah saya jelaskan tadi pada konsep kesempatan antara ya. Kemudahan transfer. Nah, dalam melakukan proses distribusi. Distribusi itu merupakan proses transfer dari si penjual ke pemilik, dari penjual ke pembeli. Dari penjual ke pembeli harus melakukan sebuah distribusi ya. Jadi seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa antara harga sama ongkos itu harus seimbang atau enggak harus lebih kecil. Misalnya ongkos, nggak mungkin dong kita mau beli barang masa ongkos kirimnya mahal banget, rugi yang ada kita, buntung bukan dapat untung. Contohnya lagi yang tentang konsep ongkos kirim yang udah saya kasih contoh tadi. Terus lanjut, misalnya lagi, biasanya yang ongkos kirimnya yang mahal-mahal itu dari luar Pulau Jawa atau enggak dari luar Jakarta, biasanya itu mahal. Contohnya dari Kalimantan ya, dari Kalimantan. Kalau misalkan belanja online shop, lagi-lagi online shop, keselnya belanja online. Lalu, terus akhirnya biasanya rata-rata contoh misalnya nih, ongkos kirim antara dari Pulau Batam, Kepulauan Batam di Riau sama Pulau Kalimantan, itu ongkos kirimnya mahalnya nauzubillah ya Allah. Mahal banget. Terus paling kalau misalkan dapat voucher gratis ongkir cuma dapat potongan harga, nggak full gratis ongkir, nggak. Itu pasti juga akan mempengaruhi interaksi sosial ya, karena kan harganya antara biaya yang dijual lebih tinggi daripada harga ongkosnya. Contohnya seperti itu. Jadi kayak Ibu, jadi kayak gitu artinya kayak beli barang dari Cina dong, Bu. Barangnya murah tapi ongkirnya mahal. Iya, kok tahu kamu? Pinter deh. Sering belanja online juga ya. Oh gitu. Iya, sama juga beli barang dari luar negeri kan ongkosnya mahal tuh. Karena ekspedisinya kena kena pajak. Jadi yang bikin mahal itu sebenarnya bukan selain dari sisi sikonnya seperti jalannya rusak, terus aksesibilitasnya susah, harus menyeberangi laut, melewati gunung, menyeberangi lembah, sungai, samudra, lebay. Enggak. Ya, jadi selain dari faktor itu tadi, karena ada juga faktor lain yaitu pajak. Jadi pajaknya gede, makanya ongkosnya mahal. Jadi nanti Isan tuh dikenai pajak, namanya pajak bea cukai.
Makanya kenapa kalau barang-barang dari luar negeri itu selain harganya mahal, udah harganya mahal, ongkosnya mahal, karena dikenakan biaya pajak. Seperti itu. Ini contoh bentuk dari kemudahan transfer. Sampai sini paham ya? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih belum paham? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut ya. Ini ilustrasinya udah gini. Dampaknya dari tadi yang udah saya jelaskan. Wilayah A, tadinya kan wilayah A ini kan selalu langganan beli ikan ke TPI kan. Karena dari faktor ongkosnya udah mahal, terus beli ikan tapi ikan yang nggak begitu banyak, karena dijual lagi. Jadi antara harga ikan sama ongkosnya sama, maka mereka lebih memilih ke wilayah C, si pedagang ikan kecil, karena ya nggak apa-apa lah harganya mahal sedikit, paling beda 1.000-2.000 kayak gitu. Yang penting kita nggak terlalu berat di ongkos, namanya nggak terlalu berat di ongkos. Jadi wilayah A memilih wilayah C, terjadi interaksi yang sangat kuat. Nah, yang putus-putus ini interaksi yang melemah ya, makna tanda panahnya. Makanya wilayah A sama wilayah B sekarang lost contact atau hilang kontak, nggak pernah komunikasi, nggak pernah chatan lagi. Udah, gue nggak mau beli, udahlah saya nggak mau beli di kamu lagi, udah jauh mahal. Nah, makanya itu kenapa faktor ongkos ini sangat mempengaruhi dalam sebuah perdagangan atau jual beli. Jadi paham ya konsep ilustrasinya. Terus lanjut ke materi berikutnya, yaitu letak dan luas Indonesia. Pemahaman lokasi melalui peta. Sekarang saya mau nanya, kalau peta yang ada di gambaran kalian tentang peta itu apa sih Bu? Peta apa Bu? Peta itu loh temannya Dora, nak. Kalau si Dora mau ke rumah nenek, kepada siapa kita akan bertanya? Pada peta, lebih keras, peta. Aduh, tontonannya anak kecil. Udah gede Bu, jangan nonton kartun. Enggak bercanda. Ya, jadi peta ini temannya si Dora, enggak ada yang bercanda. Peta ini apa sih yang ada di benak kalian tentang peta? Peta itu apa Bu? Ya, saya bingung. Gambaran permukaan bumi. Iya, benar. Siapa yang jawab tadi gambaran permukaan bumi? Bintang. Hah? Bintang Irawan. Oh, bintang Irawan. Oke. Pinter. Good job. Ya, jadi peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang digambar pada sebuah bidang datar. Kalau bidang bulat apa? Bidang lingkaran. Kalau bidang lingkaran namanya globe. Pernah lihat globe gak? Pernah lah ya globe. Iya, pernah. Iya, globe itu Google Earth juga itu bentuk dari globe sebenarnya. Globe digital, globe era modern, globe kekinian. Nah, terus lanjut lagi. Kalau bidang datar namanya peta, kalau yang bidang lingkaran atau bulat itu namanya globe. Sama-sama memuat informasi tentang gambaran permukaan bumi. Iya. Terus lanjut. Pemahaman lokasi melalui peta. Jadi kita kalau mau ke suatu lokasi, kita nggak tahu arah, selain kita menggunakan peta, bisa apa ya Bu kira-kira? Coba kalau misalkan kalian hidup di zaman baheula gitu, zaman dahulu sebelum ada peta. Kita mau ke suatu tempat, biasanya menggunakan apa kalau nggak ada peta? Coba. Kompas sama alamat angin. Iya, siapa yang jawab kompas? Banyak. Banyak. Ya, siapa aja sebutin maksudnya. Pokoknya aku dengar tadi ada bintang, ada aku, ada salah lagi. Oke. Akunya siapa tuh aku? Bintang. Karena kan saya pakai share screen ya, nggak bisa lihat. Akunya aku dah. Bintang lagi, terus akunya siapa? Akunya Dava, oh iya. Oke, jadi
kalau sebelum ada peta, zaman dahulu orang-orang menggunakan kompas. Iya, dulu udah ada kompas benar. Terus selain menggunakan kompas, menggunakan arah mata angin. Angin. Iya, menggunakan arah Terus mata kalian angin. udah di hidup di Terus ada zaman juga, modern. Nah, kalian lupa sekarang nggak bawa misalkan peta nih? Kira-kira kalian bisa pakai kalian apa udah ya? di hidup zaman Mudah modern. banget. Sekarang zaman sudah modern. Kalian bisa pakai Google Map, Google Earth, kemudian ada peta digital. Ada Google Street View. Itu merupakan bentuk dari peta digital. Nah, terus apa lagi ya? Itu contoh bentuk-bentuk dari peta. Bu, gimana sih Bu? Kok bisa peta itu cara buatnya gimana? Itu kok bisa sih gambarnya ada gambar-gambar kayak gambar pulau-pulau? Itu ngambilnya pakai apa Bu? Apa kita nerbangin kamera ke udara? Bukan nerbangin kamera ke udara, rusak dong kamera terbangin terus nggak ketangkep jatuh. Bukan diterbang. Jadi ada sebuah alat yang bisa digunakan dalam menangkap sebuah informasi, sebuah permukaan bumi, namanya drone, atau bisa juga sebagai pesawat terbang. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah naik pesawat terbang. Tahu 3 kali. Iya. Mungkin pada saat kita take off pasti kalian ngeliat kayak ada apa sih, sebuah daratan kecil, rumah-rumah kecil, terus ada juga tumbuhan-tumbuhan dengan kerapatan. Itu merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam menangkap sebuah informasi, yaitu informasi bentuk permukaan bumi. Terus lanjut, selain itu apalagi? Satelit Bu. Iya, benar, satelit. Siapa yang jawab satelit? Pinter Saya Bu banget. Malik Rizkananda. Hah? Putus-putus suaranya, Nak. Saya Bu. Siapa namanya? Malik Rizkananda. Oke, iya. Jadi selain menggunakan drone, pesawat terbang, menggunakan satelit, ya salah satu satelit bumi yaitu ada satelit Palapa. Itu satelit yang digunakan untuk menangkap informasi permukaan bumi. Ya, jadi pengertian dari peta ini merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Skala ini itu ya, nanti ada kita jelaskan tentang skala di bagian komponen peta. Nah, untuk komponen peta ini ada beragam ya. Komponen peta ini menurut kaidah unsur geografi Indonesia, kita ini nggak bisa buat peta sembarangan. Harus ada beberapa kaidah atau komponen-komponen yang harus kita perhatikan. Nggak bisa buat peta seenak jidat. Misalnya, aku suka warna pink, aku mau warnain peta aku warna pink, nggak bisa. Itu harus apa? Harus menggunakan kaidah-kaidah unsur ya. Jadi buat peta itu nggak bisa sembarangan. Harus ada aturan-aturan yang diperhatikan, aturan-aturan yang diterapkan. Nah, aturan-aturan ini sudah ditetapkan oleh sebuah badan, namanya Badan Informasi Geospasial. Kalau dulu itu namanya Bako Surtanal. Sekarang berubah nama menjadi BIG atau Badan Informasi Geospasial. Ini yang menerapkan aturan tentang pembuatan peta. Nah, lanjut ke materi berikutnya, komponen peta. Komponen peta ini yang pertama, kalian bisa buka buku paketnya di halaman 9. Dibuka buku paketnya halaman 9 sudah. Nah, komponen peta. Iya, halaman 9 sayang dibuka buku paketnya. Sama atlasnya juga boleh dibuka. Kita analisa komponen-komponen peta. Kalau masih belum ada atlas gimana Bu? Pakai Google Earth aja nggak apa-apa. Oke. Tapi Bu, kalau lagi di handphone kan, kalau lagi buka Google Earth kan langsung kameranya mati. Gimana dong Bu? Makasih Bu ya. Kameranya mati ya? Oh iya ya. Ya udah nggak apa-apa. Kan lagi buka Google Earth, nggak apa-apa kameranya mati kok.
Oke, kita buka petanya. Peta, kita analisis satu-satu. Komponen peta. Yang pertama itu ada judul peta. Judul peta itu rata-rata terletak di bagian atas atau enggak di bagian sebelah kiri atau enggak sebelah kanan. Tapi dominan rata-rata terletak di sebelah tengah, tengah atas atau sebelah kiri atas. Nih contohnya seperti ini, peta wawasan Indonesia. Ada juga judul petanya peta Pulau Sumatera. Terus peta Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Itu merupakan bentuk dari komponen peta yaitu judul peta. Kemudian yang kedua, skala peta. Skala peta ini pengertiannya adalah bisa dibaca di halaman 9 ya. Skala peta ini merupakan perbandingan antara jarak peta dengan jarak sesungguhnya. Jadi misalnya ada peta berskala 1:70.000. Nah, 1:70.000 ini merupakan 70.000 ini kalau nggak ditulis, dia itu biasanya satuannya sentimeter. Nah, biasanya rata-rata 1:70.000, makanya ini 1:70.000 cm, di mana 1 cm pada peta bermakna 70.000 pada jarak sesungguhnya atau 700 meter pada jarak sesungguhnya. Nah, untuk skalanya ini contoh lainnya. Skala pada sebuah peta 1:1 juta. Berarti objek yang jarak di petanya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 kilometer di lapangan. Nah, skala peta ini dibedakan menjadi skala angka dan skala grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka biasanya. Misalnya 1:10.000, 1:70.000. Coba kalau di wawasan Indonesia skalanya berapa ya? Wah, ini skalanya besar banget, 1:14.400.000, 1:14.400.000 cm. Berarti wilayah Indonesia ini sangat luas kalau diukur secara nyatanya, secara real time-nya. Misalnya di sini contohnya lagi di buku ada skala angka berwujud 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang, misalnya nggak ada satuannya nih, 70.000 apa nih, itu udah otomatis, udah pasti satuannya sentimeter. Nah, sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Berarti ini 1:70.000 bermakna 1 cm di peta tepat sama dengan 70.000 cm di lapangan. Kalau yang di peta yang ada PPT ini ya. Terus yang kedua itu ada skala grafis atau skala garis. Nah, skala grafis ini merupakan skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Biasanya skala grafis ini ada pada bagian kolom peta, di bawahnya skala angka. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Kemudian contohnya ada skala grafis gini, dibuat skala angkanya, maka skalanya yaitu 1:500.000 karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Maka satuan dalam kilometer tadi itu dirubah menjadi cm, sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm. Karena itu skala peta menjadi 1:500.000. Jadi kan ini kan skala petanya 1:70.000. Nah, kan 70.000 cm dirubah ke satuan meter. Ini kan dia pakai satuan meter karena ini merupakan peta kepadatan penduduk, peta tematik ya, masuknya jatuhnya. Nah, kemudian maka di jarak aslinya yaitu kurang lebih luasnya 700 meter. Terus lanjut. Yang ketiga ada apa itu, Nak? Di buku ada orientasi utara. Orientasi utara nama lainnya arah mata angin ya. Nih, arah mata angin. Arah mata angin ada apa aja? Coba siapa yang bisa sebutkan?
Timur Tenggara. Aku daerah selatan Ada barat nyanyian. daya. Jadi deh. Barat barat laut, Timur Tenggara. Timur laut. Iya, timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Iya, jadi itu disebut sebagai orientasi utara atau arah mata angin. Kenapa orientasi utara? Karena utara itu selalu letaknya di sebelah atas. Jadi seperti itu. Nah, untuk barat letaknya selalu di sebelah kiri. Dan untuk timur selalu letaknya di sebelah kanan. Kalau selatan di sebelah bawah. Jadi kuncinya itu. Nah, biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Ada berbentuk panah, berbentuk segitiga, berbentuk seperti jangkar, atau enggak sudut gitu. Terus penempatannya biasanya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Jadi kalau ada bagian yang kosong pasti itu ada skalanya. Orientasi utaranya. Biasanya letaknya di sebelah skala atau enggak di bagian peta yang ada masih kosong. Boleh letaknya di sebelah sini, orientasinya boleh di sini, boleh di sini, nggak harus selalu bersebelahan dengan legenda juga nggak apa-apa. Next, selanjutnya ada simbol-simbol peta. Nah, simbol-simbol peta atau legenda peta merupakan sebuah tanda-tanda khusus yang mewakili objek yang dipetakan. Misalnya kayak gini nih. Ini kan peta ada garis-garis gini ya. Garis-garis merah. Ini apa sih, Bu, garis-garis merah? Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa nih baca di keterangan atau di legendanya. Kan ya, ada kan ya. Biasanya sebuah simbol peta itu dilambangkan dengan beberapa arti atau makna. Misalnya garis merah berukuran tebal itu biasanya menunjukkan jalan arteri atau jalan utama. Misalnya contohnya jalan utama di sini itu Jalan Pemuda ya kalau nggak salah ya. Jalan Pemuda. Nah, Jalan Pemuda ini kalau dipetakan dia berwarna merah dengan ukuran tebal, lebih di bold untuk menandakan. Kemudian selanjutnya yang merah berwarna tipis-tipis ini biasanya jalan-jalan kecil. Jalannya kecil. Pokoknya kayak misalkan jalan gang atau jalan anak jalan kayak gitu misalnya gitu. Seperti itu. Terus kalau garis putus-putus ini simbol peta. Kalau garis putus apa itu bermakna? Kalau simbol putus-putus berwarna hitam biasanya itu bermakna rel kereta api. Nih contohnya kayak gini ya. Simbol putus-putus ini merupakan rel kereta api. Kalau di situ ada rel kereta api berarti di situ ada stasiun. Ibu, Ya. saya kira yang garis merah tebal itu jalur magma, Bu, jalur magma bumi. Kan biasanya ada kayak gitu. Iya, bukan. Nah, jalur merah itu beda lagi. Itu tergantung nanti. Kalau misalkan kalian menganggap yang merah ini adalah jalur magma, kalau misalkan kalian mau bikin merah ini, kalian menganggapnya sebuah jalur magma, bisa membuat peta baru lagi, tapi bermakna peta persebaran gunung api juga bisa, atau enggak peta jalur rangkaian gunung api aktif seperti itu. Oke. Jadi simbol peta ini dibagi menjadi beberapa jenis ya, ada simbol titik, simbol garis, sama simbol warna. Yang keempat ada simbol area. Iya, simbol area. Ada 4, ada di halaman 11 sama 12 ya. Nah, ini merupakan contoh bentuk-bentuk simbol. Bisa dibaca sendiri halaman 11-12 ya. Saya jelaskan inti-intinya aja. Biasanya kalau simbol titik itu biasanya berupa titik kayak misalkan persegi merah atau enggak persegi panjang merah, terus ada
lingkaran dengan lingkaran merah berkecil, kemudian ada lingkaran putih dengan titik hitam di tengahnya. Itu ada maknanya masing-masing, kalian bisa baca sendiri ya. Nanti saya jelaskan lagi di videonya. Bu, Terus untuk Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, kenapa? Izin ke toilet ya, Bu. Iya, boleh. Terus simbol garis. Simbol garis ini biasanya yang udah saya jelaskan tadi diatur berdasarkan tebal tipisnya. Misalnya kayak kalau simbol garis ada simbol garis kayak bercabang, terus ada melengkung. Itu biasanya itu simbol garis bermakna sungai. Terus ada jalan raya. Kalau jalan raya biasanya kalau dia tipis itu jalan sub jalan atau gang bisa juga. Kalau yang garis tebal berwarna merah itu jalan utama, misalnya jalan pemuda. Terus kalau anak jalannya ada jalan pemuda asli 2, jalan pemuda 3A kayak gitu. Contohnya seperti itu ya. Terus untuk garis simbol garis yang tanda plus merah itu biasanya merupakan sebuah batas negara. Contohnya ada di Pulau Kalimantan dengan negara Malaysia. Itu pasti di peta ada tanda merah plus nih kan. Ini merupakan simbol sebuah garis, yaitu simbol bermakna batas negara. Seperti itu. Terus lanjut, yang ketiga simbol warna. Nah, dalam pembuatan peta kita nggak bisa memberikan sembarang warna ya nak. Nggak bisa ngasih warna sesuka hati. Bu, saya suka warna pink, saya mau ngasih petanya warna pink aja lah. Nggak bisa, itu udah ada aturannya. Nggak bisa sesuka hati kita, itu sudah diaturkan, sudah ditetapkan dalam undang-undang juga. Jadi nanti peta yang dibikin itu harus dipertanggungjawabkan. Kamu bikin peta ini tanggung jawab dong, masa petanya warna pink, warna ungu, warna kuning lah. Jadi nggak bisa seperti asal-asalan ya. Terus maknanya gini, misalnya biasanya kalau warna biru apa kalau yang ada di benak kalian? Bermakna apa sih warna biru? Lautan. Iya, jadi warna biru itu memaknai warna tubuh air. Tubuh air itu bisa bermakna danau, rawa, laut, sungai, seperti itu. Kemudian warna hijau. Hutan. Iya, bisa juga hutan. Bisa juga hutan. Bisa juga buah perkebunan. Biasanya semakin pekat warnanya, semakin tua warnanya, misalnya hijau tua berarti kerapatan. Tingkat kerapatan itu maksudnya tingkat ketebalan. Biasanya semakin warna hijaunya rapat, maksudnya semakin warna hijau rapat tua itu, warna hijau tua bisa jadi dia itu sebuah hutan yang sangat lebat, seperti itu. Bisa dibuka Google Earth-nya, masih ada waktu sedikit 5 menit lagi. Nah, biasanya contohnya gini nih, warna hijau nih ya, warna hijau di Google Earth ini biasanya rata-rata yang warna hijau pekat itu adalah sebuah hutan. Terus kalau misalkan warnanya hijau tua, biasanya itu sebuah perkebunan rata-rata. Jadi kalau untuk warna simbol biru ini, semakin warnanya gelap, itu berarti semakin dalam. Kalau warnanya semakin biru terang, berarti semakin dangkal atau semakin cetek. Sampai sini paham? Oke. Kalau karena Ibu, waktunya terbatas, ya. Emangnya benar ya katanya kalau nggak sengaja kalau di perbatasan Indonesia antara Malaysia kepleset dikit langsung masuk Malaysia ya Bu? Gimana suaranya putus-putus nak? Kalau misalnya kita kan lagi di Kalimantan itu kan ada perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kalau nggak sengaja kepleset dikit langsung di ini kan Bu? Iya, kan ada kan ya rumah yang, iya saya pernah lihat juga. Rumah yang dapurnya di Malaysia, ruang tamunya Iya di benar, rumah yang dapurnya di Malaysia, ruang tamunya di Indonesia. Iya itu melewati perbatasan ya. Sebenarnya kalau diatur dalam undang-undang itu
nggak boleh, karena perbatasan itu nggak boleh ada sebuah tempat tinggal, tapi karena udah terlanjur ya mau nggak mau ya diperbolehkan dengan aturan-aturan tertentu gitu. Tetap nanti di dapurnya dibatasi, biasanya ada perbatasannya gitu. Oke, dari pembelajaran ini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Waduh, waktunya 1 menit lagi habis ya. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Siapa yang mau memberi kesimpulan? Saya kasih nilai. Kesimpulan dari pengertian ruang, interaksi antar ruang, peta, dan komponen peta. Ada yang mau ngasih kesimpulan? Halo, kok diem? Bentar Bu lagi mikir. Oke. Mau Jumatan ya, Nak? Iya, pengertian ruang. Ruang itu merupakan sebuah tempat untuk melakukan sebuah interaksi. Tanpa adanya ruang tidak akan terjadinya interaksi. Kemudian selanjutnya kalau interaksi Peta adalah gambaran sebuah permukaan yang ditampilkan dalam sebuah bidang dengan skala. Ya. Iya, benar. Oke, makasih Daniel udah memberikan kesimpulan. Terus lanjut untuk interaksi antar ruang. Tanpa adanya sebuah interaksi atau percakapan jual beli, maksudnya tanpa ada interaksi jual beli tidak akan terjadinya sebuah interaksi antar ruang. Terus lanjut, kita sangat benar-benar membutuhkan peta. Kalau nggak ada peta, kita nggak akan tahu mau pergi kemana. Kita pasti akan tersesat menuju siapa? Ya, tersesat ke rumah, tersesat kemana lagi emang? Ada yang meragukan. Ya, jadi itu ya. Terus kesimpulan yang terakhir adalah dalam pembuatan peta kita nggak bisa sembarang membuat peta. Harus ada kaidah-kaidah tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu terutama oleh sebuah badan, yaitu Badan Informasi Geospasial. Oke, sampai sini saya rasa cukup pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman 7C yang sudah hadir di Zoom IPS. Semoga ilmu yang kita dapatkan berkah, dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita sempurnakan pertemuan ini dengan doa penutup, yaitu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.